Baret merupakan salah satu jenis tutup kepala yang banyak dipakai sebagai kelengkapan seragam militer. Di TNI, hampir tiap kesatuan memiliki warna baret khasnya masing-masing, meskipun ada beberapa kesatuan yang menggunakan warna baret yang hampir sama, misalnya warna hijau yang banyak dipakai oleh kesatuan di Angkatan Darat. Untuk itu, selain warna baret yang lebih menunjukkan identitas kesatuan adalah emblem yang terpasang pada baret tersebut. Selain warna, posisi baret juga memiliki arti tersendiri. Baret yang miring ke kanan dengan emblem di sebelah kiri dipakai oleh pasukan yang dipersiapkan untuk tugas pertempuran. Seluruh kesatuan TNI, kecuali polisi militer, memakai baret tersebut. Sedangkan baret miring ke kiri dengan emblem di sebelah kanan dipakai oleh kesatuan dengan tugas keamanan dan penegakan hukum, yaitu Kepolisian Republik Indonesia dan Polisi Militer TNI. Inilah jenis dan warna baret yang dipakai oleh kesatuan-kesatuan TNI. Baret hijau ini digunakan di lingkungan markas besar Angkatan Darat, markas Kodam, serta satuan teritorial seperti Kodim dan Koramil. Baret ini berwarna hijau terang dengan emblem lambang Kartika Eka Paksi, berupa burung Garuda dengan perisai merah putih dan satu bintang di atasnya. Baret hijau yang kedua adalah baret hijau infanteri. Baret ini digunakan oleh satuan kecabangan infanteri dari tingkat pusenif atau pusat kesenjataan infanteri hingga tingkat pasukan, yaitu batalion infanteri. Baret infanteri menggunakan emblem Yuda Wastu Pramuka yang bergambar dua senapan beserta sangkurnya dengan posisi saling menyilang. Yuda Wastu Pramuka berarti prajurit yang berada di barisan paling depan dalam peperangan. Satuan tempur terbesar Angkatan Darat yaitu Kostrad juga menggunakan baret berwarna hijau. Pada baret hijau Kostrad ini dipasang emblem berupa lambang Cakra Sapta Agni yang berbentuk senjata cakra dengan 7 ujung berapi. Dalam cerita pewayangan, senjata cakra ini adalah senjata pamungkas yang tidak terkalahkan. Selain emblem tersebut, bagi prajurit yang berkualifikasi para, juga dipasang brevet para yang merupakan tanda kemahiran terjun payung. Baret yang digunakan oleh pasukan Raider berwarna hijau gelap. Emblemnya menggunakan lambang Raider berupa perisai merah putih diagonal dengan elemen pisau dan kilat di depannya. Pisau pada lambang Raider ini bentuknya adalah jenis Aitor Komando. Selain emblem lambang Raider, pada baret Raider juga dipasang brevet mobil udara atau mobut. Baret hijau juga digunakan oleh Direktorat Zeni Angkatan Darat atau disingkat Ditziat. Baret hijau Zeni menggunakan emblem Yudakarya Satya Bhakti yang berarti mengabdi dengan setia dalam tugas perang dan pembangunan. Zeni memiliki fungsi memberikan bantuan tempur Zeni dan bantuan administrasi Zeni. Bantuan tempur Zeni diantaranya adalah pekerjaan konstruksi, destruksi, membuat rintangan, samaran, penyeberangan, penjinakan bahan peledak, hingga penanganan bahaya nubika. Baret hijau perhubungan Angkatan Darat atau Hubat digunakan oleh Satuan Kecabangan Perhubungan, mulai dari tingkat Direktorat Perhubungan Angkatan Darat, Badan Pelaksana Perhubungan, hingga tingkat pasukan yaitu Batalion Perhubungan atau Yonhub. Gambar emblemnya adalah Kapota Yuda atau merpati perang yang dalam sejarah digunakan sebagai alat komunikasi jarak jauh. Pada emblem ini tertulis semboyan Sigra Apta Nirbaya yang berarti cepat, tepat, dan aman, yang menggambarkan bahwa komunikasi militer harus cepat, tepat, dan aman dari penyadapan. Kemudian, yang juga menggunakan baret berwarna hijau adalah perbekalan dan angkutan atau bekang. Baret ini digunakan oleh Satuan Kecabangan Perbekalan dan Angkutan, mulai dari tingkat Direktorat Perbekalan dan Angkutan Angkatan Darat hingga Badan Pelaksana Perbekalan dan Angkutan. Perbekalan dan angkutan memiliki tugas utama menyediakan logistik tempur dan angkutan perang. Baret hijau bekang menggunakan emblem Dharmagati Ksatria Jaya. Lambang tersebut berupa bintang 8 dengan roda gigi, dengan sebuah bintang di bagian atas. Baret TNI yang paling dikenal luas adalah baret merah yang digunakan oleh Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Baret Kopassus berwarna merah darah dengan emblem Tribuana Candraja Satya Dharma, bermakna pasukan yang setia yang memiliki kemampuan bertempur dalam 3 matra, yaitu darat, laut, dan udara. Lambang ini berbentuk bingkai segi 8 yang di dalamnya terdapat pisau komando, sayap, dan jangkar. Pisau komando pada lambang ini adalah jenis Verben Sykes, melambangkan unsur komando.
Jangkar melambangkan unsur laut dan sayap merupakan lambang matra udara. Pasukan kavaleri menggunakan baret berwarna hitam dengan emblem lambang Pusenkaf, yaitu Tridaya Shakti, yang berarti 3 kekuatan, yaitu daya gerak, daya tembak, dan daya kejut. Lambang ini berupa tank dengan latar belakang pedang dan tombak bersilang, serta tapal kuda di atasnya. Baret hitam ini digunakan oleh satuan kavaleri dari Pusenkaf atau pusat kesenjataan kavaleri hingga tingkat pasukan, baik batalion, detasemen, maupun kompi kavaleri. Namun, batalion kavaleri yang berada di bawah Kostrad menggunakan baret hijau Kostrad. Satuan artileri, baik artileri medan maupun artileri pertahanan udara, menggunakan baret berwarna coklat. Baret artileri medan menggunakan emblem lambang Pusen Armet yang bernama Trisandia Yuda, berupa gambar 2 buah meriam yang saling berhadapan dan sebuah amunisi artileri dengan posisi tegak di tengahnya. Sedangkan untuk artileri pertahanan udara atau Arhanut, emblem pada baret coklatnya menggunakan lambang Pusen Arhanut, yaitu Vyati Raksha Bala Shakti, yang berarti prajurit sakti penjaga angkasa. Lambang ini berupa busur panah dengan anak panah yang siap ditembakkan ke atas. Satuan-satuan dari kecabangan penerbangan Angkatan Darat, mulai dari tingkat Puspenerbat atau Pusat Penerbangan Angkatan Darat hingga tingkat skadron, saat ini juga menggunakan baret berwarna hijau. Sebelumnya, penerbat pernah menggunakan baret berwarna merah bata, namun kemudian diganti dengan baret berwarna hijau. Polisi militer Angkatan Darat menggunakan baret berwarna biru dengan emblem berupa 2 pistol bersilang dalam bingkai segi 5 berwarna emas. Personil pada Markas Besar TNI Angkatan Laut menggunakan baret berwarna biru tua dengan emblem Jalisviva Jayamahe. Emblem ini bergambar jangkar di tengah untaian padi dan kapas dengan simbol Garuda Pancasila di atasnya. Di bagian bawah terdapat tulisan Jalisviva Jayamahe yang berarti di laut kita jaya. Sering disebut sebagai baret armada, baret ini digunakan oleh satuan komando utama, yaitu Komando Armada 1, 2, dan 3. Baret ini berwarna biru tua dengan emblem berupa perisai merah yang di dalamnya terdapat gambar jangkar dan tombak trisula dengan latar belakang ombak lautan. Pasukan marinir memakai baret berwarna ungu. Baret marinir ini menggunakan emblem Jalesu Bhumiyamja Jayamahe dalam bingkai segi 5 berwarna merah. Lambang ini berupa jangkar dengan lingkaran yang di dalamnya terdapat gambar keris dan peta Indonesia. Satuan Batalion Inta MVP atau Yontaifib yang berada di bawah Korps Marinir menggunakan baret yang sama dengan baret marinir. Hanya bedanya, pada baret Taifib, selain lambang Jalisu Bhumiyamja Jayamahe, juga terdapat brevet Trimedia yang bergambar penyelam dengan sayap dan parasut di atasnya. Selain Taifib, baret ungu marinir juga dipakai oleh detasemen Jalamangkara atau Denjaka. Awak kapal selam menggunakan baret berwarna hitam dengan emblem berlambang hiu kencana. Emblem ini berbentuk segi 8 yang di dalamnya terdapat jangkar dan 2 ekor hiu berwarna emas. Polisi militer Angkatan Laut atau POMAL menggunakan baret biru muda yang sama dengan POM Angkatan Darat. Yang membedakan adalah emblemnya. Emblem baret POMAL, selain gambar 2 revolver bersilang, juga terdapat gambar jangkar yang melambangkan matra laut. Penerbangan Angkatan Laut atau penerbal memakai baret berwarna biru tua dengan emblem lambang Dharma Jalagaca Putra. Lambang ini merupakan lambang pusat penerbangan Angkatan Laut yang terdiri dari elemen kapal perang, 2 ekor burung camar, perisai bergambar jangkar, dan bintang berjumlah 6 buah. Selain emblem penerbal, juga dipasang wing penerbang Angkatan Laut. Komando Pasukan Katak atau Kopaska menggunakan baret berwarna merah. Pada baret Kopaska ini, terdapat lambang Kopaska dengan semboyan Tanhana Wigna Tansirna yang berarti tidak ada rintangan yang tak dapat dilalui. Lambang ini berupa jangkar yang di depannya terdapat katak yang memegang tombak trisula. Satuan penyelam di bawah Dinas Penyelamatan Bawah Air atau Dislambair menggunakan baret berwarna biru tua dengan emblem bertuliskan penyelam dan moto Wicak Wireng Wareh yang bermakna bijak dan kesatria dalam tugas di bawah air. Dalam emblem ini terdapat gambar helm selam zaman dahulu dengan tombak trisula dan jangkar. Pusat Hidrografi dan Oseanografi Angkatan Laut atau Pushidrosal
merupakan komando utama pembinaan yang di antara tugasnya adalah melakukan survei, penelitian, dan pemetaan laut. Satuan ini menggunakan baret biru gelap dengan emblem lambang pus hidrosal. Baret yang digunakan di lingkungan Mabes TNI Angkatan Udara sering disebut sebagai baret lanut. Baret lanut atau sering juga disebut sebagai baret suap warna paksa merupakan baret yang dipakai oleh satuan kerja di pangkalan udara dan juga dipakai hampir seluruh personel TNI Angkatan Udara di luar Paskas dan POM AU. Baret ini berwarna biru tua dengan emblem lambang suap warna paksa yang bermakna sayap penjaga tanah air. Korps Pasukan Khas TNI Angkatan Udara atau Korpaskas menggunakan baret berwarna jingga. Pada baret jingga Paskas ini, terdapat emblem lambang Paskas berupa perisai dengan gambar parasut, senapan, dan artileri pertahanan udara. Pada lambang ini, terdapat tulisan semboyan Paskas, yaitu Karmaye Vadikaraste Mavale Sukadacana, yang berarti bekerja tanpa menghitung untung rugi. Sama halnya dengan Angkatan Darat dan Laut, Polisi Militer TNI Angkatan Udara juga menggunakan baret berwarna biru. Emblem pada baret POM AU ini juga bergambar pistol bersilang dengan tambahan gambar Garuda dan bintang bersudut 8 serta tulisan Wirawaskita. Sejak tahun 2014, berdasarkan surat keputusan Panglima TNI nomor Kep 190-3 Romawi-2014, personel TNI yang bertugas di jajaran Mabes TNI dan di lembaga negara Republik Indonesia menggunakan baret berwarna hitam dengan emblem lambang TNI. Pada tanggal 30 Juli 2019, diresmikan satuan yang bernama Komando Operasi Khusus atau Koopsus TNI yang beranggotakan personel-personel terbaik dari 3 matra, yaitu Satuan 81 Kopassus, Satuan Bravo 90 Paskas, dan Detasemen Jalamangkara dari Angkatan Laut. Pembentukan satuan ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2019. Satuan ini menggunakan baret berwarna merah dengan emblem bergambar 3 buah anak panah. Itulah jenis-jenis baret yang dipakai oleh kesatuan TNI. Bagian berikutnya, tanda kemahiran atau brevet TNI. Silahkan klik di sini untuk melanjutkan video berikutnya.